Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sumpah demi apa, Inggit manggil gue? Jawab Nathan girang. Sepertinya habis ini gue perlu syukuran, imbuhnya, sebelum pria itu mendekat ke arah gadis yang menyerukan namanya. Biru dan Devan ikut berdiri mengikuti arah suara yang menyerukan sahabatnya. Biru menyorot tajam, memperhatikan istrinya yang tengah tersenyum pada Nathan. Hatinya mendadak kesal dengan tingkat rasa ingin tahu yang dalam. Inggit ngapain nyamperin Nathan sih? Kartoyo, ngapain lo ngikutin gue? Bentak Nathan kesal. Tidak boleh berbicara berdua saja, karena bisa jadi dosa, jawab Biru seadanya. Udah sana-sana, perdana nih, calon bini manggil duluan, usir Nathan ketus. Biru tidak menggubris, ia malah menarik tangan Nathan dan menyerobot posisinya yang sedikit lebih dekat. Lo mau ngomong apa, Git? Tanya Biru tanpa dosa. Karto, Biru membungkam mulut Nathan yang hendak melayangkan protes dengan jari telunjuknya menempel di bibir Nathan. Apaan sih? Minggir sana. Gue yang dipanggil, kenapa lo yang ngebring? Nathan menepis tangan Biru dan sedikit mendorong tubuh tegapnya yang menghalang di depan. Apa sih, gue mau dengar? Jawabnya tak mau kalah. Bener-bener lu ya minta disleding, kepo banget jadi orang. Bodoh amat, ngomong Git, ngapain panggil Nathan? Tanyanya mulai tak ramah. Kok jadi elo yang gak sabaran? Seharusnya gue yang tanya dong. Kenapa Inggit? Ujarnya lembut. Inggit menatap jengah. Kalau kalian masih mau berantem, gue gak jadi aja deh. Nathan, nanti gue telepon aja ya, ujar Inggit lalu. Biru mendelik kesal. Nathan sangat bersemangat menanti panggilan dari Inggit. Pria itu merasa di PHP setelah sempat mengobrol dan tak tahunya Inggit malah menyampaikan amanatnya Hilda yang katanya ingin bertemu. Pria itu menggerutu dengan wajah masam, sementara Biru dan Devan ngeledek Nathan atas kasus itu. Makanya gak usah GR dulu Suloyo. Gue bilang juga apa, Inggit tuh gak mungkin suka sama lo. Tunggu. Tapi kenapa Hilda yang jadi pengen ketemu? Jangan-jangan setelah putus dari Kartoyo, dia ngincar lo, Tan. Serbu Devan berapi-api. Gak mungkin, pikiran lo terlalu jauh. Gue gak akrab-akrab banget sama bekas Kartoyo, jawab Nathan yakin. Tuh cewek drama banget. Mungkin sengaja gitu ngetes reaksi lo, Al. Kalau gue dan Hilda deket, otomatis kan bisa memicu konflik antara gue dan lo, pikirnya Hilda. Bodoh amat, mau sama lo silakan, mau ngapain aja gue gak peduli. Gue mau insaf, mau fokus sama yang halal, jawab Biru mantap. Widih, bahasa lo, mantap bro. Devan mengacungkan 2 jempolnya. Tak berselang lama, Nathan pun memutuskan bertemu dengan Hilda. Masih di lingkungan kampus, jarak menuju jam kedua memang cukup longgar. Sementara Inggit tidak ingin terlalu ikut campur terlalu jauh perihal privasi Biru dan juga Hilda. Gadis itu memilih tetap diam tanpa membantu atau melarang. Biarlah keduanya menyelesaikan masalahnya tanpa campur tangan dirinya. Tidak ada seorang pun wanita yang rela berbagi cinta. Begitu juga dengan Inggit. Sejauh mana kesungguhan pria itu berniat meyakinkan hatinya, apakah layak untuk memaafkan atau malah mengikhlaskan. Biar bagaimanapun ikatan mereka sah di mata Tuhan. Tenggelam dalam diam, lebih memilih menghabiskan waktu di ruang lab komputer. Selain hanya untuk menghindari dari kejenuhan panjang, ia bisa memanfaatkan untuk mengerjakan tugas karena akses wifi yang patas. Inggit tengah fokus menatap monitor ketika tiba-tiba seseorang sudah menempati ruang kosong di sebelahnya. Ruangan yang lumayan sedikit pengunjung itu terlihat tenang ketimbang di lounge atau lobi belakang. Cenderung ramai karena banyaknya mahasiswa yang menempati. Hai, sapanya mengerling. Sejak kapan kamu suka menyendiri di sini? Tanyanya basa-basi. Menggeret kursi di sebelah dan langsung menempatkan di sisi gadis berparas ayu itu. Ngapain lo kesini? Jawabnya ketus, tanpa mengalihkan tatapan dari layar monitor. Ini kan tempat umum, jadi boleh dong gue menempati, termasuk sekarang ini, ujar pria berkemeja dongker itu. Empat mata gue ketemu lo mulu, sana gi jauh-jauh, usir Inggit kesal. Biru bermuka masam.
Tega banget sih, Inggit. Ngomong-ngomong, kenapa tadi tidak berterus terang saja sama Hilda? Gue udah gak ada urusan lagi sama dia. Curhat Biru apa adanya. Inggit memindai netra dari layar komputer ke wajah yang tengah menatapnya lekat. Lo berharap apa dengan hubungan kita? Seneng gitu kalau semua orang seluruh kampus ngecap gue sebagai pelakor, perebut pacar orang. Ya masih mending kalau yang direbut seseorang yang kita beneran sayang. Kalau lo, yang ada gue rugi, nol besar. Sarkas Inggit dengan nada penuh penekanan. Sejenak Biru terdiam, memikirkan sebab akibatnya. Baru ia kembali bermuram durja setelah menelaah kalimat istrinya. Apa memang benar tidak ada sedikit ruang untuk dirinya di hatinya? Kenapa kata-kata Inggit begitu menyesakkan dada? Apa maksudnya rugi? Gua setidak berharganya di mata dia. Inggit kembali tenggelam dengan aktivitasnya, sementara Biru memilih diam di sampingnya, memperhatikan tangan lincah Inggit menari di atas keyboard. Sepertinya perempuan itu sedang mengerjakan tugas kuliahnya. "Apa kamu sering kesini?" tanyanya tak mau menyerah. Ia mulai terbiasa dengan sikap ketus Inggit. Walaupun kadang merasa kesal, tetapi ada benarnya. Kalau bocor sekarang, Inggit pasti jadi bulan-bulanan sahabatnya itu. Mungkin sedikit waktu lagi untuk bersabar, sambil benar-benar mengumpulkan bukti tentang kebenaran yang pernah terucap Inggit untuk Hilda, supaya wanita itu tidak ada alasan lagi untuk menyangkal dan tetap bersikeras mempertahankan hubungan mereka. Biru keluar dari ruangan. Tak berselang lama, ia masuk kembali dan menenteng 2 cup boba di tangannya. Ia menaruh minuman yang tengah digandrungi remaja kekinian itu di samping komputer. "Buat kamu, pasti haus kan?" ujarnya sok perhatian. "Makasih," jawab Inggit langsung mengambil dan mengalirkan minuman dingin itu ke tenggorokannya yang terasa kering. Rasa haus berangsur hilang setelah beberapa tegukan stroberi macchiato menyambangi kerongkongannya. "Punya kamu kayaknya lebih enak." Celetuk Biru menyorot minuman berwadah cup itu. Tangannya terulur menyabotase yang tak dinyana Inggit hendak mengambil cup yang sama. Dalam sepersekian detik, tangan mereka tak sengaja bertemu. Keduanya termangu sesaat, hingga gadis itu sadar mereka seperti sedang saling menggenggam. "Lo mau?" gugup Inggit berujar, spontan melepaskan genggaman tangan yang menumpuk di atas tangan Biru. Sejenak ia salah tingkah, membuat Biru mesem-mesem gak jelas. "Emang boleh?" tanyanya ragu. Inggit tidak bersuara, tapi gadis itu mengangguk. Tanpa ragu, Biru langsung mengambil minuman warna pink itu yang masih tersisa separuhnya. "Enak," celetuk Biru setelah meneguk beberapa teguk dari sedotan. "Apalagi bekas kamu, rasanya beda," ujarnya menyeringai manis. Inggit bergeming, walaupun dia akui ada rasa yang entah saat Biru berkata demikian. "Besti, kita romantis banget ya, minum 1 cup berdua." Biru mengangkat gelas cup yang hampir tak tersisa isinya, lalu mengabadikan dengan kamera ponselnya. Ia mengambil gambar beberapa jepretan. "Alay banget sih, ngapain coba diambil gambarnya kayak gitu?" Inggit cemberut, lebih tepatnya pura-pura merajuk. Biru tak menggubris wajah ayu istrinya yang manyun. "Aku kelas dulu ya, jangan kelamaan di sini. Konon katanya tempat ini tidak baik untuk anak gadis sendirian." Usilnya mencoba membuat manuver-manuver peringai menyeramkan. "Apaan sih Al, bercanda kamu gak lucu." Inggit menyipit dengan tangan meraih ujung kemeja Biru. Ia mengedarkan ke penjuru ruangan, hanya segelintir orang di ruangan lab komputer yang sedang nampak serius. "Takut ya?" Biru berkata dengan gemas. Tangan kekarnya bergerak lembut di atas pucuk kepalanya, memberikan sentuhan halus yang mampu membuat si empunya terdiam sesaat. "Aku bercanda sayang, semangat nugas, aku kelas dulu ya." Imbuhnya dengan nada lembut, membuat Inggit terheran sesaat, sampai pria itu menghilang di balik pintu. Entah mengapa gadis itu masih belum bisa menangkap dengan jernih kata keramat itu. "Ah, dasar playboy," gumam Inggit menepis prasangka hati yang mulai berdesir. Ia mengikuti langkah Biru keluar ruangan. Benar saja, cukup lama menghabiskan waktu di sana.
Inggit bergegas menuju kelas untuk mengikuti makul kedua. Hingga pelajaran usai, gadis itu memutuskan untuk langsung pulang. Biru menawarkan tumpangan dengan menunggu di depan halte kampus untuk meminimalisir penglihatan orang. Tetapi begitu gadis itu sampai, ia lebih dulu menemukan Hilda yang tengah menaiki si kuda besi kesayangan suaminya itu. Tuh kan, gue bilang juga apa, katanya putus tapi tetap jalan berdua, emang dasar playboy. Tukas perempuan itu bergumam lirih, menyorot motor suaminya yang melaju berboncengan Hilda. Entah mengapa Inggit sedikit kesal. Bukan rasa cemburu, tetapi lebih kepada sudah menawarkan untuk pulang bareng. Giliran gadis itu mengiyakan, malah berakhir PHP. Tentu itu membuat Inggit kesal.